MATLAB adalah bahasa pemrograman yang sangat banyak digunakan oleh para engineer maupun saintis karena kemampuannya memang dikhususkan untuk membuat suatu mathematical model maupun numerical analysis ya, yang sangat menurut saya sangat-sangat bagus untuk dipakai. Dan sebenarnya banyak kemampuan yang lebih banyak bisa dieksplor di MATLAB, seperti untuk statistik atau ekonomis, bahkan ke computer science ya, di bidang artificial intelligence untuk membuat neural network ya, deep learning maupun machine learning. Di sini kita akan membahas simple operasi saja untuk MATLAB ya, karena memang approach-nya di sini adalah asumsinya bahwa kita baru pertama kali menggunakan MATLAB ya. Jadi untuk perkenalan saja, baiklah, pertama-tama kita melakukan simple operation, mathematical operation yang simple. Tulis saja sesuai yang kita inginkan. Misalnya kita ingin 2 kali 3, kalinya itu adalah menggunakan bintang ya pada keyboard, tambah 5, kan langsung keluar jawabannya 11. Kemudian contoh lain, cos 60 kali pi, kemudian kita bagi 180, akan langsung keluar juga jawabannya 0,5. Argumen untuk perintah cos maupun nilai pi akan didiskusi di video selanjutnya. Kemudian kita ingin masukkan variabel x misalnya, value-nya 4, x sama dengan 4. Ya, langsung keluar x sama dengan 4. Kita panggil lagi variabelnya dengan ketik x di komen, akan keluar 4. Kemudian kita masukkan ke suatu fungsi ya, variabelnya. Misalnya 3 bagi square root atau akar ya, square root itu 2 tambah x, dimana x tadi sudah kita masukkan di variabel x sama dengan 4, maka dia akan langsung keluar jawabannya. Jadi di sini variabel yang sudah kita tulis di MATLAB akan tersimpan di MATLAB. Dia akan ke save ya, sehingga variabel tersebut tidak akan terganti kecuali kita masukkan value baru di variabel tersebut. Misalnya tadi kan x sama dengan 4. Kalau kita tulis lagi x sama dengan 5, maka dia menjadi 5. Kita panggil x jadi 5. Langsung berubah kalau kita tulis value yang baru untuk variabel x. Kemudian kita juga bisa membuat beberapa multiple variabel ya, menggunakan semikolon. Misalnya y sama dengan 30 semikolon, z sama dengan 8 semikolon, x sama dengan 2 semikolon, dan w sama dengan 4 kali y-nya tadi 30 tambah 3 kali z ya, 144, karena 4 kali y ya, y 30, 120, 3 kali z sama dengan 24 tambah 120 sama 144. Dan MATLAB itu sangat sensitif ya terhadap huruf kecil maupun huruf besar. Kalau kita membuat variabel dengan huruf kecil dengan value tertentu, maka dengan huruf yang sama tapi dia misalnya kapital, akan menjadi suatu variabel yang baru, variabel yang berbeda. Misalnya x sama dengan 1, berarti x sama dengan 1. X besar, x capital sama dengan 2, akan menjadi x capital sama dengan 2. Kita panggil lagi x kecil 1, x besar 2. Dia merupakan dua variabel yang berbeda walaupun hurufnya sama, tapi dia merupakan huruf kecil dan huruf besar. Dan kita bisa menggunakan command help ya untuk mencari informasi tentang
perintah-perintah yang ada di MATLAB. Misalnya untuk perintah det akan muncul informasi tentang perintah determinan. Baiklah, kita lanjut ke pembuatan matriks. Ya. Simple operasi matriks, misalnya matriks X sama dengan kita buat matriks 3x3 dalam kurung 1, 2, 3. Untuk baris pertama, baris kedua kita buat lagi ya, angka apa saja yang kalian inginkan. Baris ketiga tutup kurung. Sesimpel itu akan langsung keluar matriks 3x3. Kemudian kita ingin membuat matriks yang terdiri dari satu kolom saja tapi dengan 3 baris. Bisa juga. Matriks Y sama dengan A1, 0, dan -4 misalnya. Terbentuk matriks dengan satu kolom. Kemudian kita bisa kalikan kedua matriks ini. Y sama dengan X kali Y. Akan menghasilkan perkalian matriks. Oke, sekarang kita matriks 4x4 deh. Coba ya. Matriks D sama dengan 4x4 ya. Baris pertama baris kedua, baris ketiga, kemudian baris keempat, -5, -3, -1, 0. Langsung terbentuk matriks 4x4, 4 kolom dan 4 baris. Kemudian kita ingin mengekstrak submatrik yang berada di rentang baris 2 sampai 4 dan kolom 1 sampai 3 dari matriks D ini. Kita buat lagi submatriks E sama dengan matriks D. Nah, kemudian kita pilih tadi barisnya 2 ke 4. Berarti 1 sampai 4 dan kolomnya 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Enter. Akan keluar submatriks ya. Kolom 1 sampai 3 ini dan baris 1 sampai 4. Baris ini. Kemudian kita ingin mengekstrak kolom ketiga dari matriks D. Bisa kita lakukan untuk submatriks F pada matriks D, kolom ketiga. Berarti kita ambil semua baris ya, 1 sampai 4. Kolom ketiga saja. Akan didapat kolom ketiga dari matriks D. Dan kemudian jika kita ingin mengekstrak kolom kedua dari D, maksud saya kita ingin mengekstrak baris kedua dari D, ya berarti G submatriks D untuk matriks D, second row atau baris kedua, kolomnya kita ambil semua, dapat baris kedua dari matriks D. Kemudian kita ingin mengekstrak elemen dari matriks D yang ada di baris ketiga dan kolom kedua. Oke. H sama dengan D untuk matriks D, 3 baris ketiga dan kolom kedua. Didapat 6 ya, sesuai dengan matriks D ini. Dan sekarang kita ingin menghasilkan plot 2 dimensi menggunakan MATLAB ya. Dan untuk membuat plot grafik dari fungsi Y sama dengan f of x, kita menggunakan perintah MATLAB plot x y. Setelah kita
mempunyai vektor X dan Y yang sudah terdefinisi. Dan contoh simpel ini akan memplotkan fungsi Y sama dengan X pangkat 2 tambah 3 untuk rank tertentu ya. Misalnya rank X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, untuk rank X. Kemudian akan muncul seperti ini. Kita bikin fungsi Y-nya X titik pangkat 2. Ya, itu untuk pangkat 2 tambah 3. Didapatkan nilai Y terhadap fungsi X. Ya, misalnya untuk X sama dengan 1 nilainya 4, untuk X sama dengan 5 nilainya 28, dan untuk X nilainya 11 maka nilai Y-nya adalah 124 karena dia masuk ke fungsi Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 3. Kemudian kita plotkan. Plot X, Y. Tada. Langsung muncul kan grafik yang menunjukkan hubungan Y dan X. Value X-nya 1 sampai 11. Kemudian nilai Y-nya yang menggunakan fungsi X pangkat 2 tambah 3 tadi akan terplotkan di MATLAB. Sangat mudah.